Gini Jadi kan Pastor, dia datang ini bawa pergumulan, katanya pergumulan besar, saya tidak bukan tahu pergumulan pertemuan apa. besar. Begini kan Pastor, Hmm. beberapa minggu yang lalu saya baru terpilih jadi ketua MK Rayon Kidul. Jadi di Hebat kali ya, ah, hebat kali ya dirimu. hebat kali sih. Ceritanya sebenarnya dia punya utang ini peserta IED 2023 baru muncul sekarang. Jadi Pastor, teman-teman mengatakan bahwa kayak harus mengadakan pertemuan pertemuan se-OMK Rayon. Jadi saya mikir-mikir bagaimana ini, sedangkan pas Ya begitulah. bukan, sedangkan pas dibilang kita akan adakan pemilihan pengurus yang datang itu hanya 6 orang Oh iya. dari 75 orang Hmm. peserta di dalam grup. Hmm. Dia mau minta saran ini sama pastor, apa sih langkah yang harus nggak ada pertemuan tadi ya. Sudah gampang. Kan banyak di grup nih 70-an, yang datang 6 orang. Gampang. Iya caranya Bubarkan grupnya. pastor ya. Ya iyalah, orang kan ngapain rame-rame di grup toh? Datangnya sedikit. Bubarkan aja. Itu aja kok repot. Oh, pastor lagi bercanda ya. Hmm? Paman. Gitu ya. Terus saya bilang kemarin kan pastor, Hmm. kalau itu nanti kita adakan pada hari Homs bulan 11, temu akrab OMK. Katanya terlalu lama itu. Lah kebetulan saya pakai baju OFK ini dari Pulau Telo. Oh iya ya. Itu Akbar. Ya sombong kali ya, sekalian Iya. promosi. Saya nggak promosi, tapi bersyukur diberi yang terbaik ya kan. Oh Versi gitu, mereka, jadi ini ya kan? ceritanya menyindir ya. Menyindir secara halus, oke. Enggak Oke. lah, nggak nyindir. Maksudnya kan kamu datang bawa telur nih. Ya kan, Yu tadi Lebih kan nggak bawa ada ya. telur. Yang ada hanya apa ini? Tadi bawa telur ayam dia guys. Nah, jadi ya kesempatan juga untuk sharing tentang OMK. Nah, kebetulan saya pakai baju OMK itu maksudnya. Jadi connect gitu loh ya kan. Ya gimana lah ya. Memang dunia OMK itu dunia yang dinamis ya. Heeh. Hmm. Masa lagi serius dulu ngomongnya kan? Kita santai, kita santai. Iya, dunia OMK itu memang dunia yang dinamis. Hilang muncul. Ya bukan hal baru sih. Kita harus cari cara-cara baru yang lebih kreatif untuk mempertemukan teman-teman itu. Seperti kalian kan kakak-kakak senior ini, utamanya memang harus memiliki kerendahan hati untuk menjemput mereka. Jadi kalau kita punya teman-teman, apalagi misalnya kan ini kan baru terbentuk kami, Iya. ya, artinya selama ini kan sudah paham, sudah vakum. Beberapa tahun loh. Beberapa tahun. Sebelum corona pun. Setelah corona pun nanti jadilah itu. Janganlah. Jadi sudah vakum, ya wajar saja kemudian rame di dalam grup, tapi sepi di dunia nyata. Betul. Sepi di dunia nyata. Maka bagaimana caranya rendah hati menjemput adik-adik itu? Di situ sebenarnya nilai plus yang kalian miliki sebagai kakak-kakak ya, dalam arti dari segi umur, kebijaksanaannya juga lebih tinggi, dan karena itu yang kalian miliki itu harus sikap seorang gembala yang mencari domba-domba yang hilang. Caranya seperti apa? Udah, kalian yang sudah terbentuk sebagai pengurus ini, kunjungilah stasi-stasi di rayon kalian itu, sambil sosialisasikan, yuk teman-teman kita mau buat kegiatan nih, tapi kita harus kumpul dulu dong, gitu kan. Karena kalau hanya pengumuman di dalam grup, Iya sih. juga kan teman-teman. Nanti rame sih kalau di dalam grup. Kalau Rame. bercanda bisa sampai jam 12-an. Itu. Kalau nggak kututup grup kan? Tapi itu pun beberapa orang saja kan. Nggak semua. Kalau Semua. bercanda pastor semua. Kalau begitu kalian manusia aneh rasanya. Atau karena jaraknya ya, jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh, lebih jauh. Kalau di sini pun sama kita pastor jauh-jauh. Waktunya barangkali juga harus disesuaikan dengan
waktu adik-adik itu karena rata-rata mereka kan pelajar SMA. Kami setiap hari Minggu sore. Ya udah gitu saja caranya sih jemput mereka. Ada berapa orang kalian pengurus? Ada 3. Tiga. Hanya yang dipilih itu yang ketua, sekretmen. Lalu kalian 3 orang tambah pasti you punya teman-teman OMK yang lain juga. Yang Dari senior ya stasiun ada. yang senior udah kalian kesana sama itu. Ada. Saya baru bentuk grup kami tadi. Ada 13-an kami dalam grup itu yang agak-agak lebih tua dari kami, Iya. yang betul. Begitu caranya. Kalian bawa semacam vokal group, lalu selesai ibadat atau selesai misa cari waktu bersama teman-teman OMK itu berdinamika bersama. Jangan banyak memberi Pencerahan. pencerahan, Tapi mengajak. itu. Jadi bagaimana caranya? Ya ajak mereka melalui yang sekarang kali ada seniornya. Tidak perlu lama-lama 1 jam bersama. Iya. Sudah. Lalu supaya teman-teman juga punya kerinduan untuk berkumpul, kegiatan kalian itu kalian share, manfaatkan the power of media sosial. Ya kan kemarin di penutupan IYT 2023 kan ada surat terlihat Iya. menciptakan gereja yang viral dan vital. Itu bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng aluminium emas dong. Emas ya. Tuh melalui apa, evangelisasi di media sosial. Nah, begitu caranya karena orang-orang muda kita ini kan banyak berinteraksi di media sosial. Media sosial. Maka kegiatan kalian, kunjungan kalian, suka duka yang kalian alami dalam kunjungan itu kalian share sedemikian rupa. Bukan foto-foto selfie-nya utama, tapi pasti kalian punya perjuangan dalam perjalanan, punya perjuangan bersama dengan teman-teman. Mungkin kalian share, kalian ceritakan sebenarnya. Itu pasti membuka hati teman-teman juga. Kemudian, ya kalau kalian mau membentuk pengurus rayon, jangan hanya berhenti kepada SK. SK kan ketuanya, seksi-seksi. Nggak dibantu seksi. Setelah itu hilang Tanpa bilang. Nah, lalu doronglah teman-teman OMK itu bahwa dalam segalanya kita bisa melakukan apapun. Karena gini, yang sama sih gini, seringkali kita mendekati satu kegiatan itu dengan skeptisisme. Orang pesimis, ujung-ujungnya dana. Kan begitu sebenarnya. Iya, itu pikiran mereka udah ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dana, ngumpulin dana gini. Ubah mindset itu, harus diubah mindset itu. Orang muda itu bisa melaksanakan satu kegiatan akbar tanpa mengumpulkan dana selelah-lelahnya lah, mereka tidak. Partisipasi bersama. Gini loh. Kalian tahu kan dalam beberapa kegiatan kalian bertemu kemarin yang para IUD itu kita bisa melaksanakan kegiatan berhari-hari dengan dana yang minim. Ya kan intinya kan kalian makan ya. Kalau kalian ada yang mencer itu urusan kalian kan. Nah itu urusan banget kalian. ya. Nah itu urusan kalian. Tapi yang jelas kan kalian sehat semua kan? Iya. Nah itu. Artinya gini. Kadang-kadang kita mendekati merancang acara itu dengan konsep-konsep yang wow banget. Kita mau makan daging kerbau, kita mau makan daging sapi dan segalanya. Kita sering menghabiskan banyak dana untuk makan. Makan itu harus diubah ya konsepnya. Kalian harus mulai mengangkat semangat komunitas basis, di mana anggota-anggota
umat beriman ini saling support, ada solidaritasnya. Kali lalu itu ada temu akbar teman-teman kita di wilayah Namahalu kan, cerita kali lalu mereka bawa beras masing-masing, serahkan ke panitia untuk dimasak makan bersama, kan tidak butuh dana besar itu. Nah, lalu dalam merancang kegiatan juga harus dirancang kegiatan yang memang berdampak positif dan mereka pulang membawa insight. Iya, ada impact-nya. Iya, betul. Jadi kegiatan itu walaupun dia singkat tapi padat bermakna. Padat bermakna. Bagi saya dalam merancang kegiatan orang muda, pengalaman saya dengan kegiatan-kegiatan akbar ibarat itu, saya selalu ingatkan mereka, paling penting bagi kita adalah bagaimana orang muda ini diangkat kepada pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Nah, pengalaman perjumpaan itulah yang kemudian membaharui hidup mereka, hati mereka, dan Mereka semangat. ada kerinduan. Ada kerinduan Untuk bertemu kembali. Perjumpaan dengan Yesus itu harus menjadi pusat dan puncak dari rancangan kegiatan orang muda. Begitu. Tidak perlu huru-hara, lomba ini, lomba itu, tidak ada gunanya kalau tidak ada pengalaman perjumpaan yang mendalam dengan Yesus. Itu dia. Sendiri. Nah, saya mengalami sukacita lah yang besar ya, luar biasa dalam temu akbar terakhir dengan teman-teman kita di Korok Santo di Pulau Batu itu. Oh ya, waktu pas cerita Tuh, yang secara spontan. sesuatu banget yang sangat menggembirakan secara rohani. Bagaimana teman-teman itu dalam adorasi, dalam ibadah cahaya, rekonsiliasi, mereka sungguh-sungguh mengalami kehadiran Yesus dalam sabdanya. Oh, itu sesuatu banget. Dan itu membekas di dalam hati mereka. Sampai sekarang mereka terus chat di Messenger, di WA, sharing tentang pengalaman iman mereka. Nah, jadi lihatlah teman-teman kita yang panitia di sana itu kan mereka sudah berhasil menumbuhkan kerinduan di dalam hati OMK untuk bertemu dengan Yesus. Jadi pertama jemput mereka ya. Iya. Jemput mereka bersama dengan teman-teman. Yang kedua apa tadi? Rancang kegiatan dengan mengubah mindset bahwa segala-galanya bukan uang, bukan duit. Yang ketiga, yang paling utama itu buat kegiatan dengan rancangan berpusat dan berpuncak pada pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Itu. Nah, Ya, kita masih belum bertemu kami. Cuman karena masih belum turun SK, berapa tadi teman-teman senior kan yang sudah nah kan SK, itu kan tadi saya bilang SK. Benar, baca. Jangan tunggu SK. Iya, maksudnya nanti bermasalah, Pastor. Nanti Apalagi bermasalah. Kenapa ada pencairan anunya situ? Oh, enggak, bukan tunjangan. itu, karena Bapak Koru nanti mana tahu orang ini pengurus ini nggak bilang begitu, makanya dia nggak masih belum ngomong aku loh, pas masih belum selesai. Makanya dia bilang ada bang sahabat katanya nggak apa, karena saya bilang nggak apa-apa ya kita bertemu dengan hari Minggu ini tanpa ada turun SK. Katanya menurut saya sih dek nggak apa-apa, tapi nanti harus konsultasi dulu sama Pak Korwil. Tapi ini, kamu sudah mengalami Indonesian itu. Setelah itu diberi tanggung jawab. Iya. Untuk berjalan bersama teman-teman OMK. Apa sih yang ingin kami tawarkan kepada teman-teman OMK dari pengalaman itu? Yang saya tawarkan itu sih Pastor, pertama dulu bahwa kami harus bertemu dulu. Kemudian kan saya punya materi-materi itu tentang militansi iman OMK.
saya mau bersharing ke teman-teman, sobat-sobat muda tentang militansi kita OMK. Terus apa ya? Mungkin setelah itu nanti kami mau buat aksi. Kebetulan di Rayon kami itu lagi ada pembangunan aula. Kami mau buat aksi. Gotong royong setelah gotong royong merobohkan aulanya. bukan gotong royong itu untuk membersihkan halaman aulanya. Oke. Itu sih yang mau saya pikirkan, tapi entah kalau bisanya itu nanti atau Nah, karena tentang militansi orang muda Katolik, katakan sesuatu. itu tentang militansi orang muda Katolik itu tentang bagaimana iman bagaimana kita mempertahankan iman kita dalam Katolik, karena kan sejak lahir kita sudah dibaptis dalam Katolik, dan apalagi kalau kakek nenek kita itu Katolik, lalu bagaimana mungkin kita bisa berpindah ke gereja, karena kan anak-anak muda sekarang ini di gereja kita itu kan mereka berpikir bahwa Katolik itu kan vakum, tidak ada, bukan seperti yang punya musik band. Ini kan OMK ini kan punya selera yang agak effortnya itu lebih ada kan. Nah, itulah yang mau saya apa namanya ya, yang mau sharing-sharing dengan teman-teman ya. OMK. Ya, tentang militansi sendiri memang orang muda harus disadarkan bahwa menjadi Katolik itu sebuah rahmat yang oleh kita sendiri sebenarnya tidak mampu memilih diri kita sendiri mengatakan saya mau menjadi Katolik. Iya. Ya. Jadi entah dia dibaptis bayi, itu sebuah rahmat. Mengapa rahmat? Karena kita dipilih menjadi salah satu dari miliaran orang yang dijanjikan rahmat penebusan di dalam gereja Katolik. Gereja itu kan, gereja Katolik satu-satunya gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Jadi orang harus bangga sampai di sana bahwa gereja ini asli didirikan oleh Yesus di atas batu karang Petrus, ya kan? Nah, sampai ke sana. Lalu yang kedua, ketika orang mau membangun militansi orang muda Katolik, kita pertama-tama harus yakin bahwa di dalam gereja Katolik inilah saya menemukan satu-satunya jalan ke Selamat. Iya. Hanya gereja Katolik yang memiliki sakramen Ekaristi sebagai jembatan menuju surga, kata Santo Yohanes Vianney. Beato Carlo Acutis, seorang muda Katolik, mengatakan Ekaristi itu bagi saya adalah jalan tol menuju surga. Kita tidak akan menemukan Ekaristi yang adalah pernyataan Yesus sendiri yang nyata hadir dalam rupa roti yang kecil secara mata manusiawi, yang menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Itu yang saya rasa kemudian menjadi titik refleksi ketika kita mau membangun militansi orang muda. Maka saya katakan tadi yang paling penting bagi kita ketika kita mau mengikuti teman-teman ini mau berancang satu kegiatan, bagaimana kita itu membantu mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu bisa kita lakukan dalam kegiatan misalnya, ya kan? Ada adorasi sakramen Maha Kudus, itu wajib ada. Lalu ada sakramen rekonsiliasi. Mungkin lebih pertanyaan itu seperti di itu kan, ibadat perdamaian. Ya, itu ibadat perdamaian. Lalu kita juga bisa memberi waktu kepada teman-teman orang muda untuk berbicara pengalaman iman mereka, bagaimana perjumpaan mereka dengan Yesus dalam hidup sehari-hari. Karena sharing itu bagaikan mutiara yang sangat indah, ya. Ketika
Ya masing-masing kita kan memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang perjumpaan kepada Yesus. Kita Ada yang mengalami ambiguitas dalam hidupnya sebagai orang muda, tapi bagaimana kemudian itu diolah dalam perjalanan hidupnya. Mungkin juga ada yang akhirnya harus kehilangan arah, kehilangan harapan. Itu menjadi momen yang sangat indah. Dihindarilah dalam pertemuan-pertemuan itu mencocoki banyak hal. Mencocoki banyak hal kepada teman-teman orang muda, tapi berikan waktu yang lebih banyak untuk mendengarkan mereka. betul. Ya. Karena ketika kita yang hanya didengarkan, ujung-ujung nanti mereka nggak mau. Iya, mereka nggak akan datang lagi. Iya. Ya, mereka nggak akan datang lagi. Biarkanlah mereka untuk berbicara dan kita mendengarkan mereka lebih banyak. Betul. Itu sih saran dari saya. Tapi ya harus dimulai ya. Harus dimulai untuk menjemput teman-teman ini. Jangan patah semangat, loh kok kami rame di grup tetapi sepi di dunia nyata. Justru rame di grup itu sebenarnya menjadi langkah awal untuk memanggil mereka. Untuk memanggil mereka. Ya, dalam hidup ini kita harus memiliki seni komunikasi yang membuat orang kemudian, gua mesti datang. Nah, saran saya begini, jangan mulai dengan memanggil teman-teman untuk rapat, Jadi membuat perbincangan. Tapi mulailah dengan satu tawaran yang menarik untuk jiwa mereka. Misalnya, kalian rancang satu kegiatan ibadat Taizé pada ibadat Taizé yang tematis dia. Ibaratnya kita mengiklankan satu produk. iya, kayak apa nah, iklan di TV itu Ya. Macam gitu dirancang. Karena gini, saya sih berangkat dari pengalaman nyata ketika saya tiba di sini. Di pusat ini saya lihat OMK hanya 10 orang. Dan laki-laki yang selalu bersama mereka 1 orang. Saya tanya, loh, di mana OMK yang lain? Nggak hadir katanya. Sudah, saya rancang satu kegiatan ya ibadat Taizé itu. Saya umumkan di gereja. Tanggal sekian akan ada ibadat Taizé di malam hari. Woi, datang itu sekitar 80-an. Iya. 80-an. Dan saking banyaknya mereka tidak saling mengenal, mereka harus saling kenal dalam sesi. Itu kan menarik. Jadi jangan minta teman-teman datang dengan mengadakan suatu pertemuan rapat. Jangan. Ya. Karena itu membosankan bagi mereka yang ujung-ujungnya duduk, mendengar, berdebat, berdiskusi tanpa ujung. Ya sih, waktu pas pemilihan itu saya kan bilang sama saya, iya Bang Sony, katanya Bang Sony, dan Vincent, Kak, kalau seandainya kita buat pertemuan, Jadi serius gitu. Ngapain? kalau kita buat pertemuan, kalau hanya rapat saja, itu nggak asik bagi UMK. Iya. Dan ujung-ujungnya 1-2 kali mereka datang, ketiga kalinya itu mereka nggak mau datang. Makanya. Maksudnya munculkan sih Kak, apa ide kakak itu supaya anak OMK itu punya kerinduan untuk datang ke 3 kali sampai ke berikutnya. Nah, ini sih. Kalau kalian sudah cocok dengan yang saya tawarkan, artinya cara menghimpun mereka itu dengan menawarkan satu kegiatan yang menarik untuk orang muda ya. Kita bisa komunikasi, kita rancang bersama, saya bantu kalian untuk rancang. Kami berterima kasih sebelumnya. Dan sebelumnya saya sudah beritahu kasus bersama teman-teman OMK. Pengurus itu juga mereka bilang bagus lah Dek kalau seandainya ada pastor yang membantu kita, apalagi ketua bir kayak gitu pula. Mereka mengatakan bahwa itu syukur kita bahwa kita punya jaringan ke situ. Kan kalian ini sekarang hilang seperti domba ya setelah menerima. Tapi saya nggak hilang kan. Kalian itu seperti ini loh.
kalian dibawa ke padang rumput yang hijau, meminum air yang menyegarkan dahaga, kemudian lupa gembalanya, sepi kalian. Kalau teman-teman kalian tadi kan kebalikan ini, di grup kalian di Rain itu rame kan? Rame. Ya kan? Di grup IED kalian apa yang terjadi? Sepi. Di dunia maya sepi. Halo. Di dunia nyata juga sepi. Jadi ini teman-teman, pastor kami ini sedang menyindir teman-teman IED ya. Pastor ini punya taktik halus, menyindir halus. Ya, bolehlah dikatakan sindiran sebenarnya. Ya, dan memang tujuannya itu sih menyindir. Ada. Jadi gini, yang untuk kegiatan kalian itu menghimpun mereka tadi, dibuat flyernya. Apa itu flyer? Sekali bodoh aku ya. Flyer ya, brosur untuk mereka. Nanti Kak yang lagi kerja pastor. Tidak akan di-cut. Pastor Kak nanti ya, tolong. Tidak akan ada yang di-cut di sesi ini. Iya. Gitu. Tapi nanti untuk pembuatan flyer tadi maksudnya bisa konsultasi dan sama boleh pastor. banget. Karena saya merasa kalau saya melihat, itu siap membantu 24 jam. Tapi jangan lupa. Iya. Tadi kan aku sudah kasih uang free. piro, iya. Kan aku udah kasih free tadi. Mana tadi dia kasih? Ada telur ayam, saya pesan 10. Ini ayam kampung. Wih, ya sih ada free-nya satu telur. Sebentar lagi menetas menjadi buaya darat. Komodo itu. Si pastor, kami sangat berterima kasih banyak untuk tapi dalam waktu dekat sih, kalau boleh saya sarankan dalam waktu dekat. Boleh. Coba ini kan you akan sharing dengan teman-teman. Ayolah kita kumpulkan teman-teman kita itu dengan kegiatan ini, ya. Nah, setelah itu kan kalian baru kemudian buat pertemuannya. Lebih bagus sih, aku lebih suka tawaran pastor tadi bahwa tawaran pastor tadi yang bilang alangkah lebih baik ketika pertemuan mereka itu jangan rapat tetapi melalui ibadat taize. Mungkin dengan melalui itu ibadat taize itu ya, ibadat taize salah satu ya. Tapi cocok nggak sih pastor, karena menurut saya mereka kan pelajar terus jangkauan ke sana mungkin kendalanya dalam hal transportasi ya. Cocok nggak sih ibadat taize itu diadakan pada sore hari? Boleh, itu kan tergantung kita merancangnya seperti apa. Boleh. Terus lebih bagus kan pastor ketika ibadat taize itu kami didampingi oleh imam. Itu jauh lebih bagus menurut saya. Ya, cobalah komunikasi dengan pastor moderator kan itu bersama kalian. Kalau bisa, kalau tidak juga kan kalian bisa hanya waktu lebih briefing, makanya saya katakan tadi ya, saya bisa bantu kalian untuk boleh. Seperti ini. Boleh, tapi kan kesian juga pastor sih karena harus ke sana dari dulu. Kalau ini dulu kan dekat menurut pastor ya? Ini dulu. 1 jam loh. Ya. Iya. Di sana Pasar Fidelis. Kampung Pasar Fidelis. Tidak masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam. Dekat. Tapi kalian yang datang ke sini lah di briefing, dilatih. Iya toh. Okay. Tapi bolehlah sesekali saya datang mungkin kalau kalian butuh melihat lokasinya juga. Melihat tempat di mana kalian akan mengadakan ibadat, karena tempat itu kan salah satu yang menunjangnya kenyamanan. Bisa, kenapa sih kan pelayanan hari Minggu? Jangan hari Minggu. Hari-hari biasa. Iya toh. Anak-anak sekolah sih ya. Enggak gini, maksud saya mempersiapkan kaliannya. Tapi kalau kalian kemudian membuat kegiatannya hari ini itu silakan. Nah itu kan menandakan tidak ada waktu pastor kalian bersama kalian karena harus pimpinan Ekaristi di stasi-stasi dan kalian harus maklum itu juga, kecuali mungkin kalian itu
ya di acara resmi seperti itu apa pasti pastor akan mengisikan waktu itu kan. Nah, itu masuk Ini seperti begitulah. wawancara ya? Bukan wawancara Bukan. tapi sharing Sharing, from heart to heart, heart to heart. heart to heart gitu kan. Jadi begitulah heart to heartnya ya. Dengan Katarina peserta IET Palembang 2023 Akan OTW ke akan OTW. Sorong, Papua. Oh enggak, Oh enggak. karena dia sudah punya anak di situ barangkali. Karena mau saya jadi pendamping OMK-nya kan masih bisa. Oh iya, Nah, ya. Tapi kalau kamu baik boleh kan? boleh lah. Kalau tidak, enggak lah ya. Tidak masuk perhitungan ya. Tingkat ya. Iya. Jadi terima kasih teman-teman OMK sudah singgah di sini. Kalau ada tips-tips lain bagaimana mengembangkan iman orang muda, terutama mengumpulkan mereka, boleh komen ya. Dengan senang hati akan kita tampung. Dan Bu, kalau Anda punya kerinduan kita bertemu bersama, boleh komen juga ya. Kita buat satu event bersama untuk bersharing sebagai orang muda yang penuh dengan sukacita. So, selamat merancang kegiatan dan menggembalakan teman-teman OMK, tetap semangat. Bawalah Yesus ke dalam hati orang-orang muda. Oke, Nanti kita start. okay. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Thank you. Bye-bye.